tentang mas kawin. Nikah ini kan ibadah. Orang kalau mau ibadah jangan dipersulit gitu. Untuk masa depan yang lebih baik gitu, saling support. Jadi ya pastinya pengen lebih baik gitu, sama-sama lebih baik ke depannya. Ya kalau ikhlas ya mau tidak mau, karena kan kalau kita bicara hukum, ya mereka kan keputusan udah inkrah. Panggung hiburan tanah air belum lama ini telah dihebohkan dengan sebuah kabar bahagia. Ya, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober kemarin, Irish Bella telah resmi dipersunting Haldi Sabri, sang tambatan hati, dalam sebuah pesta meriah nan hikmat di kediamannya di kawasan Cinere. Sontak saja, kabar bahagia dari Irish Bella pun ramai menjadi buah bibir perbincangan masyarakat. Pasalnya, perceraiannya dengan Amar Zoni belum genap menginjak usia 1 tahun. Tetapi menariknya, itu bukanlah hal yang paling mencolok dari pernikahan Irish. Bagaimana tidak, mahar pernikahan pemberian Haldi Sabri sangatlah jauh dari kata biasa, yakni berupa sebuah masjid. Lantas, seperti apa seorang ustadz menanggapi mahar pernikahan Irish Bella dan Haldi Sabri berdasarkan kacamata agama Islam? Di Islam itu kan punya prinsip yashiru wala tu'ashiru, mudahkan urusan orang, jangan kita bikin sulit. Nah, apalagi tentang mas kawin. Nikah ini kan ibadah. Orang kalau mau ibadah jangan dipersulit gitu. Di Islam ini satu yang harus kita garis bawahi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Kalau dia membangun masjid buat istrinya, pendamping hidupnya, dunia akhirat insya Allah, itu niatnya buat simbol. Mas kawin ini kan simbol. Mas kawin ini simbol, kalau bisa mas kawin ini uang boleh nggak? Boleh. Sekarang orang udah tradisi mas kawin ini seperangkat alat sholat. Ini kan simbol bahwa dia nanti akan siap mengajarkan keluarganya untuk sholat. Jadi kita berbaik sangka sama saudara kita. Mas kawinnya masjid, alhamdulillah bermanfaat buat orang banyak. Mungkin dia punya pengharapan bahwa nanti anak-anaknya kelak, istrinya kelak menjadi manusia-manusia yang memakmurkan masjid, rumah ibadah, tempat Allah. Ya, orang yang beriman itu orang yang rajin memakmurkan masjid. Ya. Oleh karena itu kita nggak boleh buruk sangka dulu, nggak boleh sinis, nggak boleh kita suuzon. Tapi yang terpenting kalau kita kembali kepada konsep Islam, mas kawin ini kalau bisa jangan yang mahal-mahal, nggak kejangkau. Soal tempat dan sebagainya, tapi udah ada surat pernyataannya bahwa yang pihak laki-laki menyerahkan satu buah masjid. Ya kalau soal secara lengkapnya detailnya sih aku nggak tahu ya, cuman ada surat pernyataannya bahwa pihak suaminya menyerahkan mas kawinnya sebuah masjid gitu. Selamat untuk Irish Bella, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, gitu aja. Kabar dipersuntingnya Irish Bella oleh Haldi Sabri tentunya membuat masyarakat terkejut, apalagi terlepas dari mewahnya mahar pernikahan yang berupa satu buah masjid. Perceraian Irish dan Amar Zoni belumlah mencapai 1 tahun. Sontak saja, masyarakat pun dibuat bertanya-tanya bagaimana Amar Zoni menyaksikan sang mantan istri telah berbahagia di pelukan Haldi Sabri, sementara dirinya masih dibayang-bayangi hukuman penjara. Pertanyaan itu pun coba dijawab oleh John Matias selaku kuasa hukum Amar Zoni. Ia pun tak membantah jika datangnya kabar ini benar-benar membuat Amar merasa terpukul. Lantas seperti apa penjelasan lengkap John Matias terkait reaksi Amar Zoni? Serta mungkinkah pula Iris terlebih dulu meminta izin kepada keluarga Amar sebelum menikahi Haldi Sabri?
Ya, kalau pihak dari keluarganya Amar, memang mereka baru tahu sekitar seminggu yang lalu lah. Jadi Amar dikasih informasi itu 7 hari sampai 10 hari yang lalu lah, antara itu ya. Jadi Amar udah diinformasikan, kalau nggak salah oleh Iris Bella sendiri. Oh, langsung Dan pihak keluarga juga akhirnya udah pada nanya ke saya juga, tanya info, termasuk Adit. Itu mereka pada tanya semua, dan memang saya benarkan, memang benar, insya Allah akan diadakan pernikahan di 19 kemarin. Dia respon Amar tentu dia terpukul, karena dia dulu karena selalu bercerita sama kita, harapan dia itu kan dia akan bertobat. Kemudian juga bagaimana Om katanya untuk persoalan ini supaya saya dihukum ringan, cepat keluar, dan berusaha untuk merebut hati Iris kembali. Ya karena ini kan baru sifatnya talak 1, otomatis kan masih ada kesempatan untuk dia kembali, dan kemudian dia juga merasa berdosa ya, karena dia tidak bisa bersama Iris untuk membesarkan anak-anaknya yang masih kecil. Itu harapannya. Ternyata kan baru habis masa iddah kan Iris langsung menikah. Itu kan pastilah dia nggak menyangka itu. Ya memang begitu Amar dapat kabar pernikahan tersebut, Amar langsung telepon kepada saya juga, menanyakan, "Bang, apa benar? Abang udah tahu belum?" Ya seperti itulah. Dia nanyakan informasi kebenaran itu. Ya pada intinya Amar berbesar hati. Dia mendoakan yang terbaik buat IBL. Jadi intinya yang penting bisa jadi imam buat IBL insyaallah, dan terutama juga buat anak-anak juga. Jadi Amar doakan yang terbaik lah buat IBL. Ya kalau ikhlas ya mau tidak mau, karena kan kalau kita bicara hukum, ya mereka kan keputusan udah inkrah. Terlepas dari reaksi Amar, sosok Haldi Sabri yang menjadi pilihan Irish Bella sebagai imam dalam kehidupannya pun ikut mengundang banyak tanya. Berdasarkan informasi, Haldi Sabri merupakan seorang duda yang telah dikaruniai 2 orang buah hati. Ya, baik Irish Bella maupun Haldi Sabri sama-sama telah menikah terlebih dulu dan membawa 2 orang anak. Selain itu, dikabarkan pula bahwa Haldi Sabri merupakan seorang pengusaha kaya raya. Namun, di balik itu semua, Haldi Sabri nampaknya merupakan sosok yang dikenal baik hati oleh orang banyak. Lantas, mungkinkah kebaikan Haldi yang membuatnya berhasil meluluhkan hati Irish? Serta, seperti apakah sosok Haldi Sabri di mata Irish Bella sehingga begitu meyakinkannya untuk kembali membina rumah tangga, meskipun dalam proses perkenalan yang begitu singkat. Ya paling penting sih sebenarnya bibit bebet bobotnya tuh jelas gitu ya. Ya yang penting itu bisa membahagiakan gitu, bisa untuk masa depan yang lebih baik gitu, saling support. Jadi ya pastinya pengen lebih baik gitu, sama-sama lebih baik ke depannya. Ya lebih berhati-hati, makanya kalau untuk memilih-milih itu sekarang lebih berhati-hati, harus yang kayak yang jelas gitu, yang sesuai gitu, dan yang pastinya ya yang kedepannya tuh bisa, ya itu yang dari tadi aku selalu bilang, ya kedepannya bisa lebih baik. Informasi yang saya terima, dia pengusaha ya, dia pengusaha alat kesehatan juga, asal dari Aceh, dan duda, anak 2. Anaknya kuliah kedokteran, jadi ya insya Allah orang udah matang dan udah stabil ya, seperti itulah. Ya baik sama warga, sering nyediain santunan gitu, sering juga. Ya itu aja, sering nyantunin anak-anak yatim gitu. Anak 2
Oh, anak perempuan ya. sudah dewasa juga atau Udah satu masih kuliah, yang satunya kayaknya udah kerja malah. Oh, sudah dewasa dua-duanya. Udah Pak, tua. ya? Mereka dikenalin sama kolega beberapa bulan yang lalu. Sampai akhirnya saran daripada setelah semua pengecekan, penyelidikan semua dilakukan oleh pihak IBL, dari orang tua juga pasti mereka melakukan penyelidikan, ngecek siapa, dan orang ini juga terbuka, dia nggak nutup-nutupin, nggak ngalangin untuk dicek, dia open, dan dia istilahnya dukung untuk kalau misal mau ada pengecekan atau apa silahkan, nggak ada masalah, dia open. Dan selama ini pihak dari IBL melihat semua baik, dan insya Allah mudah-mudahan pilihan ini pilihan terbaik buat IBL lah. Pak Aldi itu orangnya baik ya, sering ya sama kita kayak namanya siapa yang perlu buat ya kopi rokok ya ada gitu, suka ngasih, suka ya sama tetangga suka ketemu gitu Pak. Akhirnya pihak keluarga dan pihak timnya IBL juga dukung, dan saran dari Ustadz IBL, alangkah lebih baik kalau disegerakan. Waktu itu seperti itu. Jadi memang daripada sampai ada fitnah di luaran, sampai ada omongan-omongan yang nggak jelas, misal mereka sambil jalan di luar atau apa, kan jadi fitnah akhirnya. Jadi memang omongan Ustadz IBL benar. Jadi memang alangkah baiknya kalau memang semua udah nggak ada halangan, semua udah nggak ada yang ya minus, nggak ada lah. Bismillah, mau apa lagi, nunggu apa lagi gitu. Tak dapat dipungkiri memang kebahagiaan Irish Bella memang berbanding terbalik dengan nasib Amar Zoni, di mana Irish kini tengah berbunga-bunga menyongsong kehidupan barunya sebagai Nyonya Haldi Sabri. Namun Amar justru dipaksa harap-harap cemas menantikan nasib hukumnya yang kini menjadi keputusan hakim. Tetapi apa mau dikata, kisah keduanya memang sudah berakhir di tengah jalan. Untungnya diketahui bahwa hubungan antara Irish Bella dan Amar Zoni terkait kedua buah hatinya terjalin dengan cukup baik. Dalam kesempatan yang sama, John Matias pun menegaskan jika Irish Bella nantinya akan memberikan akses seluas-luasnya bagi Amar untuk bertemu dan melepas rindu kepada kedua anaknya. Dan untuk sekarang pun, Irish pun memberikan kesempatan bagi Amar untuk menghubungi kedua anaknya melalui sambungan telepon. Pembicaraan tentu masih tetaplah dengan keputusan pengadilan itu. Salah satu poinnya kan mengasih akses seluas-luasnya kepada Amar untuk menjenguk anaknya, membawa anaknya jalan, dan ya bersama-sama membesarkannya. Ya mungkin nanti teknisnya itu akan dilaksanakan mungkin setelah Amar keluar. Kalau sekarang ya tentu paling akses anaknya paling kalau melakukan handphone dengan Amar. Kayak yang lain kan belum bisa dilakukan. Enggak sih, Amar berbesar hati. Amar berbesar hati. Jadi alhamdulillah dia juga enggak terus sedih atau apa, enggak. Dia berbesar hati lah. Dia terima lah kondisi ini, dia terima. Kita juga harus melihat bagaimana hubungan bapak dengan anak-anaknya. Jelas biasanya anak itu kurang senang bahwa ada bapak tiri. Tapi terkadang ada bapak tiri yang baik, walaupun secara rata-rata tidak terlalu baik. Kadang-kadang ada juga ibu tiri yang baik kan. Jadi kita harus melihat secara individunya, perorangannya. Dan kalau bapak tirinya baik ke anak-anaknya, maka itu pun juga tidak masalah. Biasanya yang terjadi lagi pertengkaran atau pilih kasih dengan anak dari suaminya. Jadi Isabella misalnya senang ke anaknya sendiri, itu sangat wajar. Tapi bagaimana? Apakah juga senang
dengan anak dari suami, atau anak suami sudah dewasa, sudah besar, jadi tidak terlalu mempersoalkan. Itu juga mungkin saja. Anak-anak alhamdulillah baik, terus juga perkembangannya baik sampai saat ini. Terus perkembangannya sih pesat banget, mulai dari yang kakaknya sampai adiknya. Terus sebentar lagi juga mau ulang tahun Airuni, jadi kita juga nanti akan mempersiapkan acara besar juga. Mudah-mudahan nanti teman-teman media juga bisa datang ya, gitu insya Allah. Jadi ya banyak rencana-rencana baik ke depannya. Ya imbauan kita itu aja. Yang pertama kan ada di keputusan poinnya ya, mengasih akses ke Amar seluas-luasnya. Nah itu kita minta kepada Iris dan suaminya untuk itu dipatuhi nanti apabila Amar udah keluar. Ya untuk Iris, ya demi anak-anak, ya berilah akses Amar seluas-luasnya seperti keputusan pengadilan tinggi dan pengadilan agama yang udah ingkrah. Yang harus dilakukan bukan hanya Iris Bella terhadap anak-anaknya untuk mempengaruhi, tapi juga bagaimana Iris Bella mempengaruhi suaminya atau pada saat menjadi calon suami untuk bergaul dengan anak-anaknya, untuk baik ke anak-anaknya. Karena kalau anak, sangat mungkin anak itu bisa didekati. Bisa ada anak tidak bisa didekati, ada yang bisa didekati. Tapi kalau bisa didekati dan suaminya memang orang yang bisa mendekati anaknya, maka hal ini juga kembali lagi bukan masalah. Jadi yang kita persoalkan sekarang adalah apakah betul-betul cinta ini cinta sejati walaupun beda usianya begitu jauh, atau sebetulnya ada faktor lain yang membuat dirinya cinta. Karena kalau faktor itu faktor sementara, maka tergantung pada faktor sementara ini apakah bertahan lama atau tidak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.